Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini bisa melaksanakan sholat isya, kita lanjutkan dengan tarawih. Semoga sholat kita, ibadah kita, terutama puasa shaum kita di bulan Ramadan ini, semoga diridhai oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar, yakni ad-dinul Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Jamaah rahimakumullah, sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwa al-ilmu imamul amal wal amal tabi'an, yakni ilmu itu adalah imamnya amal dan amal itu mengikuti daripada ilmu. Para jemaah rahimahumullah, kalau kita melihat tentang ibadah kita, tentang agama kita, maka semuanya harus berdasarkan ilmu. Ilmu itu dari mana? Ilmu itu dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Kalau kita berkaitan dengan ibadah, sehingga di sini Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya ada bab yang berjudul tentang al-ilmu qabla al-qaul wal amal, yakni ilmu itu sebelum ucapan dan amalan. Jamaah rahimahumullah, ilmu sangatlah penting bagi kita semua, sehingga Rasulullah sendiri menyatakan bahwa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, mulai dari buayan sampai nanti kita meninggal, sehingga tidak ada kata menyerah untuk menuntut ilmu, karena ilmu Allah itu luas sekali. Sebagaimana digambarkan, kalau ilmu itu ditulis, maka apabila lautan itu menjadi tinta dan pohonnya dari bumi itu menjadi penanya, maka masih kurang untuk menulis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahumullah, keutamaan orang yang berilmu yang pertama adalah pasti Allah akan mengangkat derajatnya, sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat, yarfa'illah, Allah mengangkat derajat untuk siapa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sehingga antara orang yang berilmu dan tidak berilmu itu berbeda. Orang yang berilmu akan dipandang oleh manusia yang lain atau bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Sebagaimana kisah tentang laki-laki dari Bani Israel yang pada waktu itu telah membunuh 99 orang. Ini diceritakan dalam hadis ini. Telah membunuh 99 orang. Setelah itu ingin bertaubat kepada Allah, ingin ditunjukkan pada siapa saya belajar bisa untuk bertaubat kepada Allah. Akhirnya ditunjukkanlah kepada orang yang ahli ibadah. Setelah datang ke ahli ibadah, ternyata setelah menyampaikan maksud dari laki-laki Bani Israel ini, maksud untuk bertaubat karena sudah membunuh 99 orang tadi, hanya ahli ibadah ini mengatakan bahwa engkau tidak akan diterima ibadah, tidak akan diterima taubat. Akhirnya karena emosi, laki-laki Bani Israel ini membunuh si ahli ibadah ini. Akhirnya jangkep 100 ya. Setelah itu bertanya lagi kepada siapa? Kepada seorang ulama, seorang yang ahli ilmu.
Akhirnya datanglah ke sana, disampaikanlah maksud dan tujuannya, dan akhirnya si ulama itu mengatakan bahwa taubatmu masih bisa diterima. Akan tetapi ada syaratnya, engkau harus pindah dari kampung yang mana banyak berbuat kerusakan di dalamnya, pindahlah ke kampung yang mana di situ banyak kebaikannya. Akhirnya di dalam hadis itu diceritakan pada saat perjalanan si laki-laki Bani Israel ini, di pertengahan perjalanan ternyata Allah sudah memanggilnya. Jamaah rahimahullah, kita bisa mengambil hikmah dari kisah laki-laki Bani Israel tadi tentang yang pertama adalah ahli ibadah dan seorang ulama. Bisa jadi seorang yang ahli ibadah itu senang dengan ngaji, senang dengan sholat, akan tetapi tidak berdasarkan ilmu. Yang penting ibadah, yang penting ibadah. Tapi juga ada orang yang ulama tadi, dia berilmu tapi juga ahli ibadah. Itu yang membedakan, sehingga jawabannya itu berbeda. Kita kalau mau sholat ya, kalau kita mau sholat itu pastinya kita harus tahu ilmunya. Bagaimana cara kita takbir? Apakah tangan kita itu sejajar dengan telinga, sejajar dengan pundak, atau lebih tinggi lagi? Kita nggak tahu. Kalau tidak ada ilmunya, tidak tahu hadisnya seperti apa, sebagaimana contoh Rasulullah seperti apa. Rukuk kita bagaimana? Apakah tangan kita itu memegang lutut, memegang betis, atau memegang tangan? Nah, maka daripada itu para jamaah rahimahullah, kita harus mempunyai ilmu sebelum kita mengamalkan sesuatu, sehingga ibadah kita itu menjadi mantap. Oh, saya tahu kalau saya takbir seperti ini ada dasarnya, ada contoh dari Rasulullah. Oh, bacaan saya seperti ini karena Rasulullah juga membaca ini. Rukuk saya seperti ini karena memang Rasulullah seperti ini. Kita tahu, sehingga pada saat kita sholat itu betul-betul mantap bahwa saya mengikuti bagaimana yang Rasulullah contohkan. Bukan berdasarkan penglihatan kita tahu ternyata ada yang sholat seperti ini. Kalau kita berangkat ke Mekah, ke Madinah, pasti kita akan menjumpai banyak perbedaan di sana. Ada yang sholat tidak pakai sedekat. Dan yang kemarin pas saya berada di Madinah, di Mekah, itu perbedaannya adalah yang masih saya tanyakan, saya masih mencari ilmunya. Setiap sholat di akhir tahiyat itu duduknya itu banyak yang pakai duduk seperti duduk di antara dua sujud, bukan duduk tahiyat akhir, bukan duduk tawar, tapi duduk iftirash. Dan itu kebanyakan seperti itu. Itu sampai sekarang meskipun yang sholat 2 rakaat, 3 rakaat maupun 4 rakaat, sholatnya akhirnya itu seperti itu. Ini saya masih juga mencari ilmunya, itu seperti apa? Contohnya yang mana? Kalau yang 2 rakaat mungkin masih ada perbedaan kita mengetahui. Ada yang berpendapat kalau kita di tahiyat akhir maka kita pakai duduk tawarruk. Kalau di rakaat kedua maka duduknya duduk iftirash, sehingga ada perbedaan di situ. Tapi kalau yang 4 rakaat ini yang perlu kita ketahui juga. Sebagaimana dulu saat saya kuliah juga sama. Saat saya kuliah setelah sholat, saya ingat itu insya Allah sholat asar ya. Sholat asar selesai, saya jamaah. Saat keluar, ada teman saya yang belum jamaah, baru datang. Nah, pada saat datang, tiba-tiba mengajak saya, ayo ikut saya sholat jamaah. Loh, aku sudah sholat. Saya merasa kan sudah sholat berjamaah tadi di masjid itu. Teman saya mengajak lagi, karena saya belum tahu ilmunya. Saya nggak mau bid'ah ini ya, menambah-nambah ya, sholat lagi kan gitu. Akhirnya saya nggak ikut di situ, nggak ikut sholat. Akhirnya teman saya sholat, kita kembali ke kampus, kita tanyakan kepada dosen. Pada saat bertanya, apakah boleh seseorang yang sudah sholat itu sholat kembali dengan orang yang belum sholat di situ? Dan jawabannya adalah boleh. Yang penting yang belum sholat itu menjadi imam, kita yang sudah sholat itu menjadi makmum, dan sholat kita
itu dihukumnya adalah sholat sunnah. Karena biar apa? Biar teman kita atau orang lain yang belum sholat itu mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nah, inilah pentingnya ilmu para jamaah rahimahullah. Kalau kita tahu ilmunya, maka kita akan mudah. Oh, seperti ini. Kita tidak akan mudah untuk menghujat orang lain. Oh, sholatnya salah. Karena bisa jadi ada dasarnya juga. Maka daripada itu para jamaah rahimahullah, marilah kita awali ibadah kita. Ibadah yang harus wajib kita ketahui, mulai dari ketauhidan, syahadat itu seperti apa, ibadah harian seperti sholat, sedekah dan lain sebagainya, yang mana itu kita harus tahu. Dan itu adalah ibadah-ibadah harian, itu kita harus tahu. Mari kita pelajari bersama. Tapi kalau belajar tentang ilmu yang ilmu agama yang tidak sering kita lakukan, sebagaimana mungkin kita mau berangkat haji, kita baru belajar bagaimana cara haji. Tidak harus kita ketahui dulu, kita tahu sekarang, tapi hajinya belum. Ya boleh saja. Akan tetapi di situ bukan menjadi fardu ain atau kewajiban untuk belajar di situ. Tapi pada saat mau melakukan, maka kita harus tahu. Mungkin sedikit yang bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kekhilafan dari kata-kata saya atau perbuatan saya. Kita akhiri dengan doa untuk majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.